Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, NIM H05235113, kelas PGSD D. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Evi Sigrawati, AMPRI, MPD. Pertama itu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sangat penting karena kurikulum berfungsi sebagai panduan utama dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa peran utama kurikulum. 1. Mengatur tujuan pembelajaran. 2. Merancang materi pembelajaran. 3. Menentukan metode pembelajaran. 4. Menyediakan evaluasi dan penilaian. 5. Sebagai panduan bagi guru dan siswa. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi dan standar pendidikan. Pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Dalam buku Pedoman melaksanakan kurikulum sekolah dasar dan menengah tahun 1998. Istilah belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tujuh sikap dan tingkah laku setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar tersebut dapat berupa buku, lingkungan, guru, dan lain-lain. Mengajar diartikan dengan suatu keadaan untuk menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Situasi ini tidak harus berupa transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa saja, tetapi dapat dengan cara lain, misalnya belajar melalui media pembelajaran yang sudah disiapkan. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya, pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan, atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar, berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran yang pengembangan teori belajar. Apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimyati tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Ke-6 jenis materi ilmu tersebut meliputi: yang pertama, ide abstrak, benda fisik, jasa hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda. Selanjutnya, pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat disimpulkan untuk materi ini berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, memilih materi, metode, media, dan evaluasi yang sesuai. Kurikulum memiliki posisi strategi dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Kurikulum yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tujuan pendidikan nasional. Itulah tadi materi yang saya bisa paparkan tadi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.